Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam satu minggu ini, BNPB menerima laporan kejadian bencana beserta dampaknya yang menyebabkan lebih dari 37.000 jiwa terdampak, ada 96 rumah rusak berat, dan 5 jiwa meninggal dunia. 5 jiwa meninggal dunia ini, 2 orang diantaranya di Jakarta, dan 3 orang di Semarang. Ini semuanya disebabkan oleh kejadian bencana hidrometeorologi basah. Di Jakarta kita ketahui ada 2 korban meninggal akibat tertimpa pohon yang rubuh pada saat kondisi cuaca ekstrim. Satu di lokasi Pondok Indah dan satu di lokasi Dharma Wangsa. Sedangkan 3 orang lainnya akibat banjir di Semarang. Untuk itu, BNPB merasa perlu untuk menghimbau kepada masyarakat, pemerintah daerah, untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, penting untuk kita bersama selalu memantau update perkembangan dari perakiraan cuaca. Saat ini kita bisa merasakan panas di pagi hari tetapi hujan intensitas tinggi disertai angin kencang di sore hari. Sehingga perlu untuk kita mengupdate, memantau perakiraan cuaca bagi daerah-daerah atau bagi kita yang beraktivitas di luar ruangan atau bermobilisasi baik itu saat pulang kerja dan seterusnya. Kami menghimbau kepada pemerintah daerah terkait dengan kejadian pohon rubuh saat cuaca ekstrim. Penting untuk dilakukan pemantauan kondisi pohon-pohon yang ada, khususnya yang berada di pinggir jalan, dan dilakukan pemangkasan ranting jika proporsi lebar ranting, proporsi lebar kanopi sudah tidak proporsional dengan tinggi pohon. Ini akan memicu potensi terjadinya pohon tumbang ketika cuaca ekstrim terjadi. Nah, kalau ini terjadi pada kondisi hujan, kondisi lalu lintas macet, maka dipastikan akan menyebabkan potensi korban jiwa. Sehingga perlu dilakukan pemantauan kondisi pohon, pemantauan kondisi dan kekuatan dari tiang-tiang papan reklame yang ada di sepanjang jalan, sehingga kita benar-benar bisa memastikan keselamatan masyarakat yang mungkin berkomuter, mungkin berkegiatan di luar ruang pada saat terjadi hujan deras dan cuaca ekstrim, sehingga kejadian mobil tertimpa pohon seperti yang kita saksikan di minggu ini tidak terjadi lagi. Yang ketiga, kami juga menghimbau kepada rekan-rekan pengguna sepeda motor untuk senantiasa membawa jas hujan, dan kemudian ketika terjadi cuaca ekstrim, hujan deras dan angin kencang, mencari tempat berlindung sementara, tapi tidak di bawah kolong jembatan apalagi sampai memakan badan jalan. Ini akan sangat berbahaya dan tentu saja juga akan menyebabkan terjadinya kemacetan dan gangguan bagi pengguna jalan yang lain. Terakhir, kepada masyarakat, warga yang mungkin bermukim di sepanjang aliran sungai, di daerah-daerah yang memiliki kecuraman dan minim vegetasi, jika terjadi hujan dengan durasi lebih dari 1 jam dan belum ada tanda-tanda akan berhenti, sedangkan visibility atau jarak pandang pada saat hujan itu kurang dari 100 meter, misalnya kita tahu objek dari tempat kita berjarak 70 meter, 100 meter, dan pada saat hujan deras tidak terlalu jelas visibility-nya, itu pertanda hujan dengan intensitas tinggi. Nah, jika kondisi ini sudah terjadi lebih dari 1 jam, maka lakukan evakuasi mandiri. Hindari daerah-daerah sepanjang aliran sungai, 10 meter, 20 meter dari batas tanggul sungai, dan warga masyarakat yang berada di daerah dengan kelerengan curam dan minim vegetasi, hindari melewati jalan-jalan atau seandainya ada domisili atau rumah tempat tinggal di situ, evakuasi untuk sementara. Karena sangat mungkin ketika terjadi hujan intensitas tinggi lebih dari 1 jam, lebih dari 2 jam, akan disertai banjir atau tanah longsor atau mungkin banjir bandang. Setelah hujan selesai, tunggu dulu 1-2 jam hingga kondisi tinggi muka air sungai kembali normal, baru kita kembali ke rumah masing-masing. Demikian, tentu saja kami berharap kita semua bisa meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan yang berangkat dari individu, keluarga, dan komunitas untuk meminimalkan potensi risiko bencana hidrometeorologi basah di awal musim penghujan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.